Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyati li usuli biridaillahi ta'ala wa ala niyati li usuli syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati li usuli maqasidana wa antaj'alana wa dhurriyyatina min ulama'il amilin imaman muttaqin salihin lillahi wa rasulih ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihil kiram subhana sadatina wa malina aimatina sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin summa jami' masyihna wa jami'al kutubi allati ta'lamna wa la fatihim an tanfa'na bil umhim nafam warakan ala wal liqaulin nasi ajmain sima lima ala bi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar rahimallahu Imam Allama Sayyiduddin bin Ali bin Ahmad As-Safi Al-Qusin Al-Malibari Semua jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'in tamadina wa jami'in muslimin muslimat wal mu'minina wa mimma salaka biha fi barriha wa barriha wa min yamina ila simaliha wa min al-qafil al-qafil namakanu khususan keluarga besar Bapak Dudung Abdul Hamid bin Haji Ubaid, keluarga besar Soekarno bin Suhana, keluarga besar Dadang Suparna bin Suhana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah alaina ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nasalakal futu wal munnu war rusuh wa tawbatan nasuh salahal jasad war ruh. Bismillah masyaallah la yasuqulu illallah. Bismillah masyaallah la yarzuqu su'a illallah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi samsika banan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi asqakum. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sala tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati, semoga Allah muliakan Sohibul Bait, Bapak Teddy dan keluarga besar
Semoga berikan kesehatan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah beserta jajaran, yang mudah-mudahan senantiasa dengan kekompakan, tetap semangat dalam mensiarkan, jangan sampai kendor, tetap semangat, tetap kuat, tetap bersatu, tetap bersama. Sedikit halangan, sedikit gangguan pasti ada, tapi itu harus kita lalui, harus kita lewati agar kegiatan yang mulia ini dapat senantiasa terlaksana, dan insya Allah ini menjadi jalan keselamatan kita, jalan kebahagiaan kita, tabungan berharga kita kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati seluruh hadirin, para jamaah Majelis Taklim Nurul Fatah, yang alhamdulillah dalam kesempatan malam ini saya lihat lumayan membludak, bisa dilihat oleh kameramen. Tuh, sampai ampar-amparan keluar. Alhamdulillah. Ya. Semoga dengan wasilah talim ini yang pertama Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dengan wasilah talim ini Allah berikan kepada kita, orang tua kita, kasih sayangnya dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Habib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti dan melaksanakan ajaran yang mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya dan dapat masuk dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan taklim kita dengan pembacaan kitab Subul Iman. Pengarang ini kita berkata, watlub li ilmin summa lakinhul wara azim kalamar rabbi wa turtu samu. Di dalam bait ini ada arba'a su'abin, ada 4 cabang iman. Satu, menuntut ilmu. 2, menyebarkan ilmu. Nah, yang ketiga, azim kalam Rabbi, mengagungkan, memuliakan, menghormati, mengistimewakan kalam Allah. Wasubatut tasi'ata asarata, dan bermula cabang iman yang ke-19. Jadi kalau dari bait di Nadom tadi ini yang keempat, tapi kalau dari rangkaian susunan cabang iman dari pertama ini sudah yang ke-19. Kita hitung dari pertama, pasti ingat, pasti bisa. Hitung 1 sampai 19 bisa. Iya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 19 bisa semua. Alhamdulillah, itu anugerah. Alhamdulillah. Wasubatu tasyata asyarata, bermula cabang iman yang ke-19 adalah ta'zimul Quran, mengagungkan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu udah agung. Bagaimana caranya agar kita orang tuh yang biasa, orang Pak tanpa iman, tanpa amal soleh, tanpa ketakwaan, tanpa ibadah, tanpa kedekatan kepada Allah itu hina. Bahkan balhum adol. Orang yang tidak ibadah itu dibandingkan binatang, kata Allah dalam Al-Quran, lebih mulia binatang. Binatang mencuri, lah wajar binatang, ya kan? Kalau orang mencuri
Nah, kan punya akal buat membedakan mana barang sendiri, mana barang orang lain. Gitu. Al-Quran mah kalam Allah, agung, pasti agung, mulia, pasti mulia. Tapi dengan kita memuliakan yang mulia, kita pun terbawa mulia. Seperti supir Habib, udah ngiclik teh, ngiclik gitu, ngikut. Yaudah, Habib di depan, ya di depan. Habib di situ ada sekolah anggur apa, udah. Tuh, ngebarengin yang mulia ke bawah mulia. Contoh kulit, kulit. Kalau kulit berteman dengan beduk, dengan gendang, ya, orang belum bangun, dia udah diapain? Dipukul, digebukin. Nah itu kulit salah bergaul tuh. Iya. Tapi kulit yang dipakai jilid Mashaf Al-Quran, ditatap, diusap, dikasih minyak wangi, disimpan di tempat tertinggi. Orang mau ambil dicium, disimpan dicium. Tuh, kulit. Kulit aslinya mulia apa enggak? Enggak, kulit. Ya. Buktinya dijadiin kulit bedug langsung dipentungin, ya kan? Digebukin, tapi lain cerita. Bergaul dengan yang mulia, terbawa mulia. Dikatakan suhbatul akhyar turisul khair wa suhbatul asrar turisus salam. Bersahabat dengan orang yang baik itu akan terbawa baik, dan sebaliknya bersahabat bercampur gaul dengan yang buruk itu akan terbawa buruk. Nggak kerasa. Mana contohnya? Karihi, seperti angin. Iza marrat natnan hamalat natnan wa idza marrat thayyiban hamalat thayyiban. Apabila angin bertiup ke tempat yang bau, angin kan sekarang tuh keciumnya wangi apa bau? Netral. Ya, angin itu netral. Nggak wangi, nggak bau. Gitu. Tapi kalau angin bertiup ke Bantar Gebang, yang tempat pembuangan sampah, ya, atau tempat sampah lewat tuh mobil lagi ngangkut tuh, wangi nggak kira-kira? Ya, angin tadinya netral, nggak bau nggak wangi, tapi ketika bertiup ke tempat yang bau, angin jadi bau. Tapi kita pas beli parfum ke toko parfum, ya, parfumnya belum dipakai, baru datang ke tempat parfum, langsung kecium wangi nggak? Langsung wangi. Apalagi kalau dipakai, begitu. Jadi bergaul dengan orang yang baik itu jadi baik. Apalagi yang emang dia yang apanya, orang baiknya, dia mewarnai yang lain menjadi terbawa baik. Jadi kita kalau mengagungkan Al-Quran, ya, otomatis cabang-cabang iman kita semakin lengkap, semakin sempurna. Ta'zimul Quran wahtiramuhu, mengagungkannya dan memuliakannya. Nah, ini kewajiban orang yang beriman, mengagungkan Al-Quran dan memuliakan Al-Quran.
Kita sedih, Pak, kalau ada orang yang menghina Al-Quran. Gitu. Di zaman Rasul, Pak, di zaman para sahabat, terutama hal yang menimpa diri Rasulullah SAW, itu kalau ejekan, hinaan, cacian, gangguan, siksaan menimpa pribadi Rasulullah SAW dan sahabat, Rasul itu memaafkan, Pak. Rasul diludahi, Rasul dilempar kotoran, Rasul dicekek. Rasul itu gagah, Pak Ide. Ya, sajaah. Ya, kan Sayyidina Umar kan gagah, Sayyidina Umar. Lah kalau berantem sama Rasul kalah Sayyidina Umar. Itu. Lah ini kan yang jahatin Nabi aki-aki. Di sini nggak ada aki-aki, nggak ada. Di sini mah gagah sadayana belah kesenteng. Ya, lagi sedang-sedangnya tuh, lagi sedang-sedangnya kayak beliau tuh, lagi sedang-sedangnya ibadah. Gitu. Alhamdulillah ya. Itu. Lah kalau mau Rasulullah SAW melawan, Pak, lah nggak usah ditonjok, soalnya kayak jidatnya, begituin tuh. Lah jatuh. Tapi nggak begitu Rasul mah. Ya, enggak. Udah. Dia nyakitin, biarin aja. Dilawan enggak, dipelototin enggak, antepin aja. Oke, kalau lewat sambil lewat, kalau dijahatin lewat gini. Dia tuh ngomong, awas sebentar loh. Ancam. Ancam bentar. Begitu. Enggak Rasul. Nggak nyimpan dendam, nggak nyimpan marah, nggak nyimpan benci. Enggak. Wa ya'fu anil zanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Rasulullah SAW memaafkan kesalahan dari orang lain selama kesalahan tersebut menyangkut kepada diri Nabi dan sebab Nabi. Kapan Rasul marah? Rasul marah. Kapan? Wa iza duyi'a haqqullah lam yakum ahadun rigodobi. Baru kalau hak Allah dirusak, diganggu, dihina, tidak ada satu orang pun yang sanggup menghadapi kemarahan wala Nabi. Abu Jahal aja sama Nabi disamperin untuk menyampaikan kebenaran, Abu Jahal deket. Itu. Tapi sehari-hari mah Abu Jahal ngeledek kepada siapa? Kepada Rasulullah, nggak dilawan, biarin. Sampai suatu ketika Rasul itu dicekek sama Abu Jahal, dicekek di Darun Nadwah, di tetangga, di depan Ka'bah, dicekek Rasulullah SAW. Pas lagi dicekek, nah itu Rasulullah ngelawan sampai dilepaskan, tapi nggak dilepasin, terus dicekek. Sayyidina Hamzah lewat. Sayyidina Hamzah lewat. Dua-duanya pamannya tuh. Abu Jahal pamannya Nabi, ya. Sayyidina Hamzah juga pamannya Nabi. Itu Abu Jahal itu, Sayyidina Hamzah itu tokoh pembesar yang gagah-gagah, yang kuat. Itu. Pas lagi dicekek begini. Sayyidina Hamzah lewat. Melihat ponakannya lagi di apa? Lagi dianiaya sama siapanya? Sama pamannya. Wah, dasar emang paman kurang ajar itu. Ya. Bangkit rasa persaudaraannya. Ditampol, Pak. Sayyidina Hamzah kan gagah. Itu Abu Jahal ditampol, Pak. Tahu ditampol? Pak Aidin tahu tampol ya. Ditampol. Lepasin. Kata Abu Jahal, lah kita kan CS. Kita kan satu barisan. Kok kamu malah belain dia? Apakah kamu sudah masuk ke agama dia? Padahal waktu itu Sayyidina Hamzah belum masuk Islam. Melihat ponakannya disakitin sama pamannya sendiri, tiba-tiba bangkit membela. Ketika disebut apakah kamu
sudah masuk agama dia bilang, iya, begitu. Iya, saya masuk agama dia, lu mau apa? Begitu. Spontan tuh. Jadi karena suatu saat Rasul berdoa kepada Allah agar agama ini dikuatkan, salah satunya dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar, masuk Islamnya Sayyidina Hamzah, semakin kuat gitu. Tadinya kan yang masuk Islam awal-awalnya yang orang-orang biasa, orang-orang yang gak dianggap penting gitu. Makin lama orang-orang besar juga makin apa? Makin tertarik dengan ajaran Islam, dengan akhlak siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Pak, belok sedikit nih ke sejarah. Terakhir petinggi Quraisy yang masuk Islam itu Abu Sufyan, Pak. Presidennya Quraisy itu Abu Sufyan itu. Pas Futuh Mekah, semua udah nyerah semuanya. Abu Sufyan bingung juga, gue nyerah apa masuk Islam apa gue bantai aja Muhammad dan CSS ini. gitu. Tapi ya itulah mukjizat. Kata Rasulullah, kalau kamu mengerjakan apa yang kau bisikan dalam hatimu, kamu akan celaka. Padahal Abu Sufyan cuma ngomong di mana? Di hati. Kata Rasulullah, kalau kau rencana yang dalam hatimu kau laksanakan, kau akan celaka. Waduh, ketahuan. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke sini. Jadi harus memuliakan. Kalau bukan kita siapa lagi? Orang kafir maka menghinakan, ya, menghinakan. Famin zalika, di antara mengagungkan, memuliakan Al-Quran secara zahir nih Pak, ayakra'ahu wa huwa ala taharatin, baca Al-Quran dalam keadaan suci, wa alla yamusahu illa tahiran, jangan kita menyentuh Al-Quran melainkan kita sudah dalam keadaan bersuci. Mau baca, mau megang, diupayakan dalam keadaan punya wudu. Wa yastaka wa yatahallala inda idati qiraatihi, dan sebaiknya bersiwak, menggosok gigi kalau membaca Al-Quran. Kan baca Quran itu berdialog dengan Allah. Itu. Kalau bau pete, bau jengkol, bau jigong, kita ngomong sama Pak RT aja. Dan kalau kita habis makan yang bau-bau belum gosok gigi, kita ngerasa ya nggak pede, kayaknya gimana gitu, minggir-minggir. Ya, nah itu sama. Baca Quran itu sama dengan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaga adab, jaga tata krama. Sebelum baca Quran itu gosok gigi. Wa yastawiya li qiraatihi qaidan, duduk yang tegak ketika membaca Al-Quran. Jadi begini, kalau baca Quran sebaiknya wa yastawiya li qiraatihi qaidan in kana fi ghairi sholatin, kalau memang bukan di dalam sholat. Wala yakunu muttaqian, jangan senderan. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Jangan, kurang sopan. Pak Teddy nyender mulu. Emang. Iya. Emang. Mentang-mentang dia nggak lagi nyender. Kesempatan emang. Itu. Wayal bisa siabat tajammul. Tuh. Kalau mau baca Quran, pakai pakaian anu ginding. Pakai yang cakep. Kita mau ngobrol sama presiden gimana sih?
Jangan sama presiden, sama camat, sama gubernur, mau ke bupati coba. Jahit jas dulu. Ya. Nah kita juga kan baca Quran itu bermukalamah, berbicara dengan siapa? Allah. Ya tentunya harus pakaian juga yang rapi. Tulianahu munajin rabau, karena dia sedang bermunajat kepada siapanya? Kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyastaqbilal qiblat liqiratihi. Kalau baca Quran dianjurkan menghadap kiblat. Wa yatamadmadu kullama tanakha'a. Kalau udah keluar ini dari tenggorokan kotoran, bersin atau keselak atau gimana, kan tenggorokannya kotor tuh, dahak, berkumur dulu, berkumur biar mulutnya kembali netral gitu. Wa ayyam sakanil qiraah idza tasa'aba. Nahan baca kau lagi naon heula teh? Nguap. Kalau nguap jangan maksain baca. Ya sin wal Qur'an jadi salah. Ya. Ada kan nguap kayak kudanil ya? Iya. Wah, gitu. Padahal kalau nguap maaf, jangan diantar, jangan ikutin. Kalau nguap, mangapnya jangan ikutin, pengennya segini, diikutin segini, jangan. Nanti ininya engselnya lepas. Ada loh di media yang udah nggak bisa balik lagi ini ya ngalir aja. Tuh. Jadi kalau nguap itu, maaf, datangnya dari setan. Harus dilawan, tahan caranya, gigi, gigi, rapetin, tahan. Dan tangan gini, tuh, bukan begini, tapi begini. Oh begini. Kenapa dasarnya? Karena kalau nguap setan datang. Kita nolak jadi. Sono lu. Kalau gini, ayo sini. Masuk logika. Iya. Iya, pakai tahan. Kalau bersin itu mah sehat, asal jangan lebih dari 3 kali. Kalau hasum, bersin itu mah flu. Pilek, demam, sakit kepala itu mah satu pasukan itu mah. Ya. Minum obat itu mah. Ya, kalau sekali 2 kali enak tuh, jadi stres gitu. Ya. Apalagi di mobil. Bersin, wah langsung terang ya, gitu. Jadi kalau nguap tahan dulu, nggak usah baca sampai selesai apanya, nguapnya. Wa ayyaqrahu ala ta'uddin wa tartilin. Baca itu dengan santun, dengan tartil, sesuai hukum bacaannya. Ya. Kadang kita itu karena nggak terbiasa baca, contoh datang Ramadan, jadi ngejar hatam, jadi gitu bacanya. Itu nggak bagus, cuma lumayan daripada lumanyun. Iya. Yang tartil yang biasa seperti baca Yasin aja. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Gitu. Sama bukan qori. Itu sebisa-bisanya kayak begitu itu. Ya. Cuma maksudnya jangan tergesa-gesa, diupayakan sesuai mahrojnya. Begitu.
bacanya banyak, tergesa-gesa sampai 2 juz sekali doang. Pelong 2 bulan teu maca deui. 2 tahun setengah malah. Artinya Ustaz, kalau belum bisa lebih baik dengerin. Jadi supaya empatnya lebih sering dengerin membaca. Salah, lebih baik belajar. Gak bisa Iya. dengerin. Kalau ada begini Pak, ini mah yang tercela itu gini Pak, dia bacanya udah pintar, cuma karena cepat-cepat tergesa-gesa jadi pada salah. Tapi kalau orang baca Quran, lalu dia kesulitan dalam membacanya, baca pada salah tapi kesulitan, dia pengen bisa dapat 2 pahala. 1 dari pahala membacanya, 2 dari kesulitan saat upaya membaca. Walaupun belum lancar, baca. Kalau nyimak doang kapan bacanya? Iya, bisa. Tapi kita dalam proses belajar begitu, ya. Di sini yang dikatakan jangan tergesa-gesa. Berarti yang tergesa-gesa memang sudah lancar. Mohon maaf, saya lancar nih. Dulu kan apalagi baca Yasin, Al-Muluk, Al-Waqiah kan itu pada digepuk itu. Ya, Yasin 7 menit selesai. Lah, ngebut. Iya. Itu gunahnya hilang, ihfanya hilang, idgham bi gunahnya hilang. Kan begitu. Itu udah tradisi, bacanya tidak sesuai syariat, tapi sesuai tradisi. Tradisi apa? Tradisi ngebut. Iya. Tapi emang begitu. Godaan. Ngajinya jangan lama-lama, cepet gitu. Padahal kepulangnya ngapa-ngapain. Iya. Sholat gak sama. Kata setan buruan. Akhirnya bacaan Supraceprot. Tahu Supraceprot? Itu kagak danta gitu bacanya. Itu. Jadi dilawan ketika ada bisikan cepetin, slow gitu. Gak usah ngomong tapi di hati aja. Kan jurus cepetnya juga di hati. Bantah ada hati kita. Jangan, udah slow aja. Gitu. Beda belajar motor mobil sama sholat. Motor mobil makin pinter makin ngebut. Tapi kalau sholat makin pinter makin tumanina. Gitu. Kecuali orang-orang khusus kita nggak ngerti dah itu ada sholatnya cepet banget nggak ngerti dah gitu mah itu. No comment udah itu mah nggak ngerti. Kalau kita mah jadi ikut-ikutan lain makom, ya, lain makom, ya. Orang ada Pak sehari hatam Quran 10 kali ada. Lu gimana hatamnya? Kita masuk surat yang hatam sehari. Gitu. Ya, ada level-levelannya itu. Wa yastaqbilal kiblat ikurati. Udah itu. Wa yudya likulli harfin haqqahu minal adza. Tuh. Berikan hak setiap hurufnya. Mana mahrojnya bagaimana, sifat hurufnya bagaimana, ada semuanya. Wa alla yatruka sahifata mansuratan idza wadaha. Jangan sampai setelah dibaca Qur'annya kececer. Tuh. Jangan. Wa la yad'a fawqahu syai'an minal kutub. Kalau Quran di atasnya jangan ditaruhin apa-apa. Jadi Quran itu harus selalu teratas. Hatta yakuna abadan alian ala siril kutub. Sehingga selamanya Quran itu paling disimpan paling atas dari kitab-kitab yang lain. Jadi cara nyusun kitab itu Pak, pertama Al-Quran, terus tafsir Al-Quran, terus hadis, baru ilmu agama, baru ilmu umum, bawah. Kalau rak-rak juga kan ada ininya, tingkatannya, tahapannya, biasanya 4 ini. Nah di paling atas Quran, tafsir, di bawahnya ilmu hadis, di bawahnya ilmu syariat agama, baru di bawahnya matematika, geografi, gitu. PSBB zaman dulu mas sekarang hilang, ya. PSBB, PMP hilang, agama hilang juga, dasar koplok. Iya, ngeri. Pelajaran agama hilang udah ya. Tahu sama menteri itu tahu menterinya, menteri anu itu ya.
Menteri Gojek, astagfirullahaladzim. Agamanya dibuang. Ngeri Pak, agama dibuang dari sekolah. Terus anak kita di rumah nggak ngaji. Kalau buat dunia mah Pak nggak ngaji gak beres. Tuh orang kafir nggak ngaji, dunianya banyak. Tapi bekal akhirat bukan dunia. Ya. Bekal akhirat mah amal soleh. Yang sudah dipindah rupa, harta yang sudah disedekahkan, jadi nilainya itu. Lisan bisa bicara, yang sudah dipakai zikir, itu jadi nilai. Gitu. Bukan ubinya, semangkanya dibawa mati, enggak. Gitu. Ntar nyari titik Pak Paidin, nyari titik sebentar ya. Nyari titik. Nyari titik, mana titik. Kalau koma panjang. Iya. Jadi itu harus paling tinggi. Wa yudha fi hijrihi idza qara'ahu aw ala sayin baina yadayhi. Wa yudha bil ardi. Simpen Quran itu di dekat tempat tidur kita. Jadi biar gaya leongkop kayak naruh HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Quran mau udah berdebu, nggak dipegang-pegang. Soalnya Pak, saya Qurannya di HP. Wah, cakep gitu mah. Emang ikutin zaman. Saya juga Pak baca Quran, alhamdulillah. Udah di sini. Udah nggak di apa namanya? Udah di teng-teng. Udah nggak di itu tuh. Tuh. Udah di sini. Enak. Ayat terakhir ditandain. Udah nolek. Udah kebanyakan. Tuh. Jadi baca Al-Quran, terakhir baca pencarian, udah. Jadi kalau selesai sholat, udah sebelum pulang, baca dulu. Kalau udah ke rumah nggak keduman. Iya, nggak keduman, banyak gangguan kalau di rumah. Jadi kalau selesai sholat di rumah, udah baca, gitu. Praktis. Ya, itu. Bapak-bapak yang belum ada aplikasi Quran, download. Karena kalau sekarang ngandelin baca Quran, ngambil kitab suci, waduh, kayaknya sulit. Yang tinggal klik aja di HP, nggak diklik, kliknya ke sono lagi kliknya. Gitu tadi ya. Itu. Jangan disimpan di bawah. Jangan menghapus atau kan nulis tuh Quran. Kalau bocah tuh kan dihapus pakai ludah tuh. Iya kan dulu gitu. Jangan, itu nggak sopan. Akan tapi ya pakai air kalau mau menghilangkan ayat. Dan air bekas sucian Al-Quran itu jangan dibuang ke tempat sampah. Karena di situ mengandung ayat. Pokoknya jangan sembarang nulis ayat Al-Quran. Karena setelah ditulis, kertas itu jadi Al-Quran. Ngeri. Model pelajaran di sekolah tuh. Itu kan pelajaran ada kutipan ayat. Nanti kan kertasnya ditimbang. Di kilo. Diinjak-injak jadi bungkus terasi. Itu masalah itu. Apalagi yang bismillah ditaruh di undangan. Taruh undangannya dipakai ganjal, dipakai ngelap, dipakai apa, dibuang, keinjak. Aduh, itu nggak boleh. Bekas cuciannya aja airnya jangan ke tempat kotor. Itu. Kalau nggak ke sungai yang airnya banyak, ke kolam gitu. Jangan ke tempat hina. Fa'inna dzalika jafaun azimun, itu adalah suatu bedegong. Culangung. Songong. Iya, culangung, songong. Jadi kalau kita menyampaikan itu songong, gitu, nggak sopan. Betul. Jangan dibaca Quran kecuali tempat mulia, jangan. Jangan di tempat sembarangan. Mana? La yuqra'u fil aswaq, di pasar. Wala fi matinil lagti,
di tempat buang air. Nah, walabi di tempat permainan. Di tempat permainan. Di tempat tajib-tajib. Lagi nungguin artisnya baca Quran dulu tuh. Ada yang begitu. Wah, boro-boro di masjid dia kagak baca. Boro-boro di situ udah terpesona udah sama yang lewat. Ya. Wa majma'as sufaha, jangan dibaca di tempat-tempat bodoh, orang-orang bodoh, karena nanti dibuat ejekan Qur'annya. Tuh. Wal yusabu gola salatu ala kinasatin idza tasala bi kitabatihi. Jadi yang saya sampaikan, jangan sampai hapusan dari ayat Quran itu dibuang ke tempat sampah, karena di situ mengandung ayat Quran. Tetap yang udah ditulis Al-Quran itu jadi Al-Quran. Jadi kalaupun dihapus, hapusannya buangan dari ayat itu jangan disimpan di tempat hina, dibuanglah ke tempat yang pantas. Itu seperti mustasfian min sakomin, seperti bekas air yang dibuat orang sakit kan didoain pakai ayat itu. Nah, untuk umpama nggak habis, itu jangan dibuang ke tempat sampah kemudian. Kalau nggak ke kolam gitu. Walap yang mau dinajasatin jangan dibuang ke tempat najis, jangan. Wala ala maulin yuta'u, jangan dibuang ke tempat yang dilangkahin. Ini bekas ayat Qur'annya dibuang ke halaman depan jalan. Dilangkahin, diinjak-injak, nggak boleh. Tempat mandi itu? Ya? Kalau tempat mandi? Tempat mandi mah aman. Kan Aman. kebuang juga airnya. Iya. Iya, tapi kan kebuang juga namanya buat mandi. Iya. Gimana tuh? Udah disimpan di tempat yang bagus, udah nyampur, nanti ke masuknya air yang suci mensucikan, jadi boleh dipakai. Yang nggak boleh tuh yang secara langsung. Bagus juga dia emang kadang-kadang. Tuh. Walakin ala nihatin minal adillah fi buqatin la yatauha annas. Buang ke tempat yang tidak dilalui, ke hutan, ke kebun, ya Allah. Ayuh faru hafiratan, atau digali, disimpan di tempat aman, gali. Itu sampai segitunya, menjaga. Bukan ayatnya udah sisa, ya, dari tulisan yang dihapus. Fi hafiratin fa tahirin. Galian juga galian tempat yang suci, bukan galian sampah, bukan. Hatta yusabu min jasadihi fi tilkal hafirah. Sumaya sibuha au fi naharin kabirin, atau dibuangnya air itu ke sungai yang besar. Sungai nanti kan manfaatnya mungkin untuk pengairan, untuk ke sawah gitu, untuk yang baik-baik. Ya talutu bimaihi fayajri. Jadi nanti bercampur dengan air sungai, ngalir, itu udah bukan tanggung jawab kita. Wa yusamillaha ala kulli nafasin idza katabahu. Jadi kalau lagi nulis Quran, setiap napas sebut nama Allah. Kalau lagi nulis Quran, hati itu zikir Allah, Allah. Begitu sopannya. Ausaribahu, atau setelah ditulisan diminum, tuh baca nama Allah. Wa yu'azziman niyata fi dzalika fa innallaha yutihi ala qadri niyatihi. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, niat kita ta'ziman wa takriman. Niat mengagungkan, niat memuliakan, karena penilaian Allah ada di situ. Kalau kita ada niat menghinakan, berarti kita nanti akan dihinakan Allah. Tapi kalau kita niat mengagungkan, niat memuliakan, nanti kita diagungkan, dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita hormati dan Al-Qur'annya dibaca. Kalau sifatnya sama enggak Pak Ustadz? Maaf Siap. sekali. Ya. Tadi di undangan Bismillah dengan huruf Arab dengan Bismillah huruf biasa. Beda. Beda ya. Beda. Kalau Latin itu bukan tulisan Quran. Baik. Iya. Makanya ya alternatif kalau Bismillah yang Latinnya. Itu. Siap, terima kasih. Itu barangkali yang disampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah untuk dapat bertadarus membaca
Quran secara rutin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina barakatan qala sabatul rasulin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan naimin hamdan kafi majidah ya rabbana lakum yanbaghi li jalali wajhika Allahumma salli ala sayyidina Allahumma rabbil nabi malam tanah wa lim ladun fanur bi faqin wa faqilun qurbat lana fi dinina tawassan bi tawassul talimin anta juqana al-wasil man waftah lana futuhal arifin waj'alna minal muqarrabin waj'alna nusilin waj'alna sabirin muttaqin waj'alna tayyibatan taubatan nasuha rabbana atina min rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.